Shalom, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba menyapa sahabat-sahabat excellent. Haleluya. Nah, saudara, tidak berasa tahun ini kembali kita akan memperingati yaitu terangkatnya Yesus ke surga, atau yang sering kita sebut naiknya Yesus ke surga. Ingat, ada kata memperingati karena bukan hari Kamis ini, saudara, Yesus sesungguhnya naik ke surga, tapi beberapa ribu tahun yang lalu dia sudah naik ke surga, yaitu untuk mempersiapkan tempat kita. Haleluya. Makanya hari ini saya kasih satu buah judul untuk renungan kita, yaitu surga dan kerajaan Allah. Alkitab berkata, Matius 6 ayat 10, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, di mana sesungguhnya kerajaan Allah itu? Yesus, saudaraku yang kekasih, menjawab kepada mereka, kerajaan Allah itu sesungguhnya bukan ada di sini atau ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Haleluya. Banyak orang yang salah, saudaraku yang kekasih, tentang surga. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Lihat baik, surga itu tidak identik dengan Taman Eden yang ditempati manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sebab sesungguhnya, lihat baik saudara, Taman Eden itu ada di dunia. Haleluya. Menjadi menarik, saudara, apa bedanya dengan kerajaan Allah ini? Jadi saudara, kalau boleh saya buat saudara sedikit analogi, yaitu seperti bulatan ini, saudaraku yang kasih. Ya, surga ada saya buat di atasnya, kalau saya boleh analogikan supaya kita mengerti, saudaraku yang kasih. Nah, kerajaan Allah saya buat di bawah di bumi, saudaraku yang kasih, yang ada di antara kita. Nah, sementara saudara, surga itu adalah next, tapi kerajaan Allah itu adalah now, sekarang, saudara. Karena surga, saudara, yang sesungguhnya nanti baru kita alami ketika kita dipanggil kembali atau diangkat, saudara, pada masa pengangkatan. Jadi menarik, ayat ini berkata, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita tahu bahwa ini adalah penggalan daripada doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada kita. Ternyata Tuhan kita mau, saudara, haleluya, pada saat di dunia yang fana ini, di kerajaan Allah yang ada di antara kita ini, saudara, sebelum kita menikmati surga yang sesungguhnya, sudah ada atmosfer surgawi yang ditransfer kepada kerajaan Allah yang ada di antara kita. Haleluya. Pakai kata-kata saya, Alkitab sih nggak mencatat, belajar sedikit-sedikit tentang atmosfer surgawi supaya jangan kagok nanti di sana. Haleluya. Menjadi menarik, saudaraku yang kekasih. Kenapa, saudara? Makanya sebelum Yesus terangkat ke surga, 40 hari dia membicarakan berulang-ulang, Alkitab katakan, tentang kerajaan Allah. Ternyata dia bicara, makanya dia berjumpa kepada si A, kepada si B, kepada muridnya, kepada 500 orang, membicarakan tentang kerajaan Allah. Supaya apa, saudara? Kita ini, saudaraku yang kasih, Yesus mau dipakai menjadi branch office atau kantor cabangnya surga, yaitu di bumi ini, untuk bisa mentransfer yang namanya spirit dan atmosfer surgawi bagi kerajaan Allah yang ada di antara kita. Nah, saudara, mungkin saudara bertanya, surga udah dapat, kerajaan Allah apa, Pak? Nah, kerajaan Allah adalah apa, saudara? Di mana tempat saudara membuat dan menempatkan Yesus, memposisikan Yesus sebagai penguasa tunggal atau kurios dalam satu komunitas, dalam satu keluarga, maka tempat itu adalah kerajaan Allah. Haleluya. Makanya Matius 6 ayat 33, bahasa Indonesia masa kini dikatakan, usahakanlah Allah memerintah. Nah, kata memerintah itu adalah penguasa, saudara. Haleluya. Usahakan Allah memerintah hidupmu, maka yang lainnya akan dicukupkan, ditambahkan. Terjemahan barunya katakan. Orang juga banyak salah mendefinisikan ayat ini, Matius 6 ayat 33 ini, saudara, tentang kerajaan Allah. Nah, yang dimaksud yang ditambahkan di sini, saudara, bukan minum pakai papan sandang pangan, saudara. No, sebab Alkitab berkata, Roma 14:17, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi, saudara, soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus. Untuk apa kita mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi tanpa kebenaran di rumah tangga, tanpa ada damai sejahtera di rumah tangga, tanpa ada, saudara, sukacita dalam keluarga, maka semuanya akan sia-sia. Maka itu, saudaraku yang kasih, pentingnya kita menjadi agent, saudara, agent atmosfer surgawi
tersebut. Karena apa? 3 hal itu juga yang menjadi masalah di tengah dunia ini saat ini. Sudah tidak ada lagi kebenaran dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam komunitas. Saudara, damai sejahtera saudaraku yang kasih sudah terganggu, sudah saudaraku yang kasih tergoncang, tidak ada lagi ketentraman, hidup gelisah. Yang ketiga saudaraku yang kasih, tidak ada lagi sukacita. Karena apa saudara? Ada begitu banyak persoalan problema, apalagi selama pandemi ini. Di hari kenaikan ini sadari ini tugas ini dan tanggung jawab ini saudara. Kita mau dipakai Tuhan untuk pembawa kebenaran, damai sejahtera, sukacita kepada kerajaan Allah di mana Tuhan menempatkan kita. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat excellent. God bless you all.